pembelajar geografi, bertemu kembali dengan saya Iwayan Sumartika, guru geografi di SMA Negeri 1 Dawan. Pada video series geografi daring kali ini, kita akan membahas mengenai mitigasi bencana gempa bumi di sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Apakah pembelajar geografi masih ingat gempa akhir-akhir ini yang terjadi di Bali? Ya, gempa tersebut menimbulkan beberapa dampak. Tentunya dampak negatif diantaranya adalah robohnya bangunan tempat suci, kemudian tumbangnya pohon, dan adanya longsoran-longsoran yang menyebabkan beberapa wilayah di Kintamani mengalami isolasi. Selain itu, ada juga dampak negatif lainnya, yaitu korban jiwa. Berdasarkan laporan dari BMKG, ternyata gempa tersebut terjadi di daerah kaldera Batur yang diakibatkan oleh adanya aktivitas magma di dalam perut bumi. Kita tidak asing lagi dengan beberapa sebutan yang disematkan kepada negara kita Indonesia. Di antaranya adalah supermarket bencana. Mengapa Indonesia disebut sebagai supermarket bencana? Ya, betul pembelajar geografi. Karena di Indonesia segala jenis bencana dapat terjadi, mulai dari bencana yang diakibatkan oleh air, api, tanah, maupun angin. Kodrat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki gempa bumi terbanyak adalah diakibatkan oleh letak Indonesia di antara pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Terdapat puluhan sampai ratusan gempa yang terjadi setiap harinya di Indonesia. Namun jika kita melihat sebarannya dari tahun 1900 sampai 2019, hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi besar dihantam atau dilanda oleh gempa bumi. Nah, gempa bumi sendiri diartikan sebagai getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi bawah permukaan bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi juga diakibatkan oleh fenomena lain, diantaranya ada aktivitas vulkanik dan hantaman benda ekstraterestrial. Jika membicarakan gempa bumi, pembelajar geografi sangat penting dikaitkan dengan kebencanaan. Nah, dalam kebencanaan sendiri ada dua aspek yang perlu kita ketahui, diantaranya risiko dan manajemen bencana. Berkaitan dengan aspek risiko bencana, berikut ini merupakan animasi dan analogi yang bisa menyederhanakan pembahasan mengenai risiko bencana. Nah, dalam hal ini kita akan melihat seberapa besar risiko bencana bagi si tikus. Nah, dalam kebencanaan ada 3 indikator utama untuk menghitung risiko, diantaranya adalah bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Jika kita melihat gambar tersebut, maka yang menjadi bahaya bagi si tikus adalah jebakan tikus, kerentanannya adalah tikus dekat dengan jebakan tikus, dan indikator kemampuan kita lihat helm yang dipakai oleh si tikus. Kemudian jika ketiga indikator tersebut dikalkulasi, maka dapat disimpulkan risiko bencana yang bisa saja dialami oleh objek tersebut. Aspek kedua yang penting untuk dikaji dalam kebencanaan adalah manajemen mitigasi bencana. Nah, dalam manajemen mitigasi bencana ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Karena kita ketahui bencana tidak dapat dihilangkan sama sekali. Nah, kegiatan yang pertama adalah adanya langkah prevention, yang kedua adalah mitigasi, yang ketiga adalah kesiapsiagaan, yang keempat adalah tindak respon, kemudian yang kelima adalah pemulihan atau recovery. Nah, jika kelima siklus manajemen bencana ini dapat dilaksanakan,
Astungkare, bencana yang terjadi dekat dengan kita dapat kita kurangi resikonya. Selanjutnya kita akan kembali ke topik bahasan video kita kali ini, bagaimana memitigasi gempa bumi di sekolah. Adapun 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebelum terjadi bencana, rekan-rekan pembelajar geografi sebaiknya mengetahui resiko bencana gempa bumi yang terjadi di sekolah masing-masing. Setelah mengetahui resiko, tentunya kita harus mempelajari jalur evakuasi paling efektif untuk menghindari adanya robohnya bangunan, tiang, maupun gedung-gedung lainnya. Saat bencana terjadi, tentunya jangan panik, segera melakukan evakuasi ke titik kumpul. Sesudah bencana jangan lengah, tetap siaga, karena bisa saja terjadi gempa susulan maupun bencana alam lainnya yang mengikuti, seperti tsunami maupun gedung yang roboh dan kebakaran. Baik, pada akhir video, berikut merupakan kesimpulan yang dapat kita tarik adalah gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik dan bisa saja menimbulkan bencana. Dikarenakan gempa tidak bisa kita prediksi, mari kita bersama-sama tetap siaga, tetap tangguh.